Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Yohanian Channel hari ini. Minggu tanggal 23 Februari 2025, hari Minggu biasa yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 27 sampai dengan ayat 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, kaum Farisi dan kawan-kawan adalah orang-orang yang penuh kebencian dan iri hati terhadap diri Yesus, dan sangat sulit mengubah pikiran, sikap, dan perilaku mereka terhadap Yesus dan kegiatan pewartaannya. Di samping itu, mereka juga merencanakan sebuah komplotan untuk membunuh dia agar tidak lagi menjadi biang kerok di tanah Israel. Kemudian, upaya-upaya memojokkan serta menjebak Yesus beberapa kali terjadi seperti yang dikisahkan dalam Injil tadi. Pada waktu mereka pada akhirnya berhasil menyalibkannya di Bukit Kalvari, dari atas kayu salib itu Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kita mengasihi dan mengampuni. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus hanya berisikan cinta kasih, tidak ada hal lain. Walaupun di saat ketika harus menanggung penderitaan yang paling buruk yang menghantam dirinya sendiri, sadar bahwa cinta kasih semacam itu menyembuhkan kita dan membasuh bersih dosa-dosa kita. Penyembuhan itu tidak lain adalah penyembuhan penuh pengampunan. Inilah yang diajarkan oleh Yesus dari atas kayu salibnya. Cinta kasih berlimpah Yesus dari atas kayu salib inilah yang sungguh menyembuhkan luka-luka dunia.
Saudara-saudari yang terkasih, dosa merampas cinta kasih dari diri kita, sehingga kita menyalahkan orang lain dan menolak untuk mengampuni orang lain. Sebaliknya, Allah tidak pernah menyerah karena pemberontakan manusia yang telah diciptakannya menurut gambar dan rupanya sendiri. Justru Allah Bapa mengutus putra ilahinya Yesus untuk memulihkan kasih yang menyembuhkan itu bagi kita. Yesus mengajar kita, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharap balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 35-36. Inilah saudara saya yang terkasih, wujud iman yang harus kita nyatakan sebagai kesaksian iman. Jadi bukan sekedar percaya dan kita ungkapkan dalam doa dan pujian, tetapi harus kita wujudkan dalam tindakan kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang mau dan mampu mengampuni orang-orang yang memusuhi kami dan mendoakan mereka yang menganiaya kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.